Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam kasih Kristus bagi semua saudara-saudara saya yang menonton, mendengarkan renungan pagi melalui channel ini. Saya berterima kasih buat waktu lagi yang saudara berikan di channel ini untuk saya boleh berbagi lagi firman Tuhan bagi kita. Mari terimalah firman Tuhan saudara-saudara dengan penuh sukacita dan Tuhan dimuliakan tentunya. Kiranya kita juga boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saudara juga boleh sampai di tempat pekerjaannya dalam keadaan sehat, selamat, dan Tuhan menyertai saudara sepanjang hari ini. Saudara-saudara, seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan tertulis, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara, tetapi saya sendiri dalam bermedia sosial, saya senang sekali jika Instagram saya, jika Facebook dan TikTok, bahkan ditambah dengan channel YouTube ini, saya senang kalau banyak followers. Bahkan saya melihat di Facebook saya ada 1.300-an, kalau saya tidak salah, ada 1.400 atau 1.500-an follower saya yang mengikuti, yang berteman dengan saya, saudara-saudara. Bahkan di YouTube ini masih 300-an. Dan saya berharap kiranya ada banyak followers lagi, bertambah dan bertambah. Tentunya saudara-saudara, followers saya itu yang berteman dengan saya, yang subscribe YouTube ini adalah orang-orang yang belum tentu setiap hari melihat, memantau kronologi saya. Bahkan setiap hari saya post renungan di Facebook, mungkin ada 3 orang saja yang like renungan-renungan seperti ini. Tetapi kalau saya share foto, saya share kegiatan-kegiatan sehari-hari, bisa saja sampai 100-an. Nah, ini perbedaannya. Kita banyak followers, banyak teman kita di media sosial, tetapi tidak semua mereka adalah orang-orang yang mengikuti kita. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, kita melihat bagaimana keantusiasnya banyak orang, bagaimana kesemangat banyak orang. Dikatakan di sini, ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Berlomba-lomba, mereka berani tinggalkan rumah mereka berani tinggalkan keluarga mereka berani bawa anak-anak mereka untuk ikut Yesus dalam perjalanannya. Wah, ini bagus ya. Ini sangat dikasih A+ kepada orang banyak ini. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan melihat kesungguhan hati mereka. Dalam cara mereka, keinginan mereka mengikut Yesus, Tuhan melihat kesungguhan hati mereka. Tuhan melihat komitmen mereka. Tuhan melihat cara motivasi mereka, saudara-saudara. Ada mungkin di antara mereka yang mengikuti Yesus itu mereka yang sedang sakit dan ingin disembuhkan dengan Yesus. Mereka juga mungkin yang baru saja disembuhkan oleh Yesus. Mungkin mereka yang senang dengan pengajaran Yesus. Namun, apakah yang mereka alami itu menjadikan mereka tetap ikut Tuhan atau tidak? Menjadikan mereka semangat mengikuti Yesus atau tidak? Barangkali mereka hanya ikut Yesus di waktu senang saja. Maka dengan itu Yesus kasih pertanyaan. Yesus berkata, Yesus ingin menguji kesungguhan hati mereka. Barangkali dengan Yesus ngomong perkataan keras ini, mungkin saja ada yang sudah mundur pulang ke rumahnya dan berkata, Yesus ini betul-betul aneh. Dan dia berkata, ini perkataan yang aneh bagi kita ya. Dia berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan keluarganya itu, ia tidak layak menjadi muridku. Artinya bahwa dalam konsep ini ya, kalau kita perhatikan, kita harus membenci keluarga kita, ikatan keluarga kita, maka kita layak kepada Yesus. Wah, keras perkataan ini saudara-saudara.
Kalau kita pakai logika kita saja, ini bisa membuat amarah. Bisa saja orang itu saling bergosip pada akhirnya. Kok Yesus ngomong begitu ya? Bukankah Yesus itu menerapkan kasih? Lalu kenapa harus dibilang bahwa yang layak kepada Yesus itu hanya orang yang membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya? Wah, ini berat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita pikirkan secara logika, mungkin salah penafsiran kita. Tapi yang Yesus mau tekankan di sini adalah bagaimana kesungguhan kita, kasih kita lebih utama, lebih besar kepada Allah, kepada Yesus dibanding dengan kepada keluarga-keluarga kita. Saya yakin yang datang kepada Yesus itu bawa keluarga, bawa anak, bawa suami, bawa menantu, bawa mertua mungkin saja. Tapi apakah betul cara mereka itu membuat mereka semakin dekat kenal mengasihi Allah, atau mereka hanya mengasihi keluarga mereka lebih daripada Allah? Saudara-saudara, ikut Tuhan punya komitmen. Ada harga yang harus kita bayar. Ada hal yang harus kita tinggalkan, saudara-saudara. Ada yang dibayar, ada yang harus ditinggalkan. Dan ini semua sebuah komitmen. Tidak gampanglah kita harus ikut Tuhan lalu dengan wah, luar biasa sekali, dengan mudahnya. Saudara-saudara, ada banyak hamba Tuhan di zaman sekarang. Mereka menawarkan hal yang mudah ikut Tuhan. Lalu ketika anggota jemaatnya kena musibah, ia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Yang disampaikannya, yang didengarnya itu tidak sesuai dengan apa yang dialaminya. Hati-hati, saudara-saudara. Maka Tuhan ini menawarkan kepada kita sebuah komitmen. Komitmennya artinya begini. Mengikut Tuhan, ada hal yang harus kita bayar. Ada hal yang kita terima. Dan yang kita terima itu adalah penderitaan, saudara-saudara. Yang Yesus jalani ke depan itu adalah jalan penderitaan. Artinya orang yang ikut aku ini apakah sanggup ikut dengan penderitaan yang kuikuti? Nah, ini tantangan, saudara-saudara. Jelas sekali pada akhir Yesus disiksa, disalibkan. Bukankah ada banyak orang yang mencibir Yesus? Bukankah banyak orang yang akhirnya mengatakan salibkan dia? Wah, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen di pagi hari ini yang sedang menonton ini, mari perhatikan komitmen kita. Mari kembali koreksi komitmen kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan soal bahagianya, makmurnya, tapi bagaimanakah kita bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan di saat kita percaya Yesus. Mampukah kita bertahan dan berkata, aku tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di saat kita sedang dalam beban, dalam kesulitan yang bisa saja merenggut nyawa kita, bisa saja merenggut semua harta kita, saudara-saudara. Maka di pagi hari ini saya ingin kembali, yuk kita koreksi komitmen kita ikut Tuhan. Saudara yang pelayanan, yuk koreksi diri untuk terus ikut Tuhan. Apakah saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan masih tetap berkata, aku tetap melayani, atau kita lihat situasi dulu? Orang Kristen yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan di pagi hari ini, mengharuskan kita, menghendaki kita, bahwa ketika kita siap ikut Dia, ikut Yesus, maka kita juga siap ikut jalannya Yesus, yaitu jalan yang akhirnya menuju kepada Golgota, itu jalan penderitaan. Maka orang Kristen juga harus siap mengikuti jalannya Yesus. Karena di dunia ini ada banyak orang mencibir tentang keagamaan kita. Tetapi apakah dengan penderitaan yang kita alami, kita langsung mundur dan kita berkata, aku tidak mau lagi ikut Tuhan? No. Putuskan dan mari perbarui diri bahwa ikut Tuhan itu merupakan sebuah kebahagiaan, kekekalan. Walaupun yang kita terima mungkin dari keluarga kita dicibir, kita ditinggalkan karena percaya kepada Yesus. Tapi percayalah, komitmen saudara untuk mengikut Tuhan, kesetiaan, kesungguhan saudara mengikut Tuhan, walaupun banyak penderitaan, itu akan dihargai oleh Tuhan. Sebab saya dan saudara adalah orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan dimuliakan, kiranya kita semakin punya komitmen, punya kesungguhan hati untuk tetap percaya mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan memberkati, selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.